Di saat kita merasa, jadi wahsy itu adalah ketidaktenangan. Kapan Allah menjadikan dirimu tidak tenang di saat berurusan dengan makhluknya? Fa'lam, maka katailah, sesungguhnya Allah telah membuka pintu ketenangan batin di saat berurusan dengannya, dengan Allah. Kapan Allah menjadikan dirimu tidak tenang berurusan dengan makhluknya, maka sesungguhnya Allah telah membukamu pintu ketenangan dengan Allah. Tenang batin kita dari Allah, kita hanya bisa mengusahakan. Alangkah banyaknya orang yang Masya Allah dengan Allah tenang. Imamnya baginda Nabi, ya Bilal arihna bis salah, tenangkan hatiku dengan sholat. Maksudnya kapan sholat tiba ya Bilal. Jadi Nabi kalau sudah masuk waktu sholat tenang. Nah kalau orang tenang kepada Allah, senang kepada Allah, rindu kepada Allah, lihat, kepada selain Allah menjadi tidak nyaman. Saya buat contoh. Anda yang lagi punya anak di pondok, mau kunjung anaknya, kangennya luar biasa, sebulan nggak ketemu. Anak kurang menggigit kayaknya. Anda kangen sama suamimu, kangen sama istri, sebulan nggak ketemu. Masya Allah. Turun dari mobil, sudah masuk gang rumahnya, pengen buru-buru nyampe rumah. Ada orang ngajak ngobrol, Pak, Masya Allah, ini Masya Allah. Ayo, pikirannya di mana? Pengen buru-buru. Jadi Anda merasa wahsy. Biarpun ini orang yang sangat baik denganmu, mungkin ngasih duit, biarpun ngasih duit, tapi saya itu kangen sama istri saya. Iya, Masya Allah. Terus gimana? Bisa nanti enggak kira-kira? Ketemu lagi bisa enggak? No? Kenapa kok buru-buru? Aku rindu kepada istriku. Makanya di saat tidak tenang di sini, sebetulnya ada yang dituju. Orang yang dicinta, iya. Maka begitu juga. Kalau kita dengan Allah, kalau rindu kita dengan Allah tinggi, maka lihat, dengan selain Allah akan menjadi gelisah. Gelisah. Dan gelisah ini bukan berarti maknanya kita nggak baik berurusan dengan orang, salah, bukan begitu. Artinya, saya buat contoh begini deh. Ibu yang ingin membuatkan, yang sangat mencintai anaknya. Anaknya kok seneng kue, tidak tahu kue apa yang paling enak disebut? Agar-agar atau roti kukus? Oke lah. Terserah, apem. Baik, apem Jawa Timuran. Nah, Anda punya putra di pondok laki-laki, saya pengen biar semuanya senang memondokkan anaknya. Anda ingin memasakkan kue. Lihat, mau berangkat ke pondok. Karena Anda cinta kepada anak Anda, lihat. Anda berurusan sama kue ini untuk siapa? Untuk anak. Nah itu loh, sama. Urusannya dengan manusia untuk Allah, kayak gitu nanti pada. Urusannya dengan kue. Kue untuk anak. Anda mulai ngaduk sudah ingat anak, Masya Allah. Kira-kira kalau Anda sayang bener, bikin kue maksimal atau tidak? Paling enak kalau bisa. Yang paling bagus, dijaga. Kenapa? Sambung demi anak. Karena dia cinta buahnya ini. Dan serius dengan Masya Allah, dikukus dengan bagus, apinya jangan sampai gosong, pokoknya buat anakku. Tapi sebetulnya biarpun Anda melihat roti, ingat anak. Nah, itulah karena cinta kita dengan anak. Jadi serius dengan anak. Maka begitu juga, bukan berarti kalau sudah orang dengan Allah, dengan manusia jahat, enggak. Lalu Allah, afan, mohon maaf, saya tidak bisa denganmu karena aku sudah dengan Allah. Duh, gila dia. Saya itu tidak senang kumpul manusia begini nih. Saya itu nggak tenang kumpul dengan manusia. Sok banget dia tuh. Saya dengan Allah, Masya, saya sudah bosan saya kumpul dengan orang. Oh, nggak begitu, salah. Bikin roti yang benar untuk anak maksudnya. Kalau memang betul cintamu kepada Allah benar, akan kau perlakukan istrimu karena Allah. Dirawat yang benar, kayak bikin kue kukus tadi loh, masih ingat ya? Serius, tangani serius sebenarnya, ini istriku, ini suamiku, ini orang tuaku, nah kan? Tapi di saat berurusan dengan orang tua,
Bukan mengharap waris atau tokonya ganti sertifikat atas nama dia, bukan. Akan tapi ingat Allah, Allah. Jadi kegelisahannya di sini. Kegelisahannya adalah begitu. Jadi tidak nyaman dengan manusia. Tidak nyaman dengan manusia bukan dia tidak berbuat baik dengan manusia. Justru dia akan semakin baik dengan manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maka kapan dirimu merasa tidak tenang dengan manusia, dengan hati dan pikiranmu, dan ternyata engkau biarpun dengan manusia langsung hatimu berpindah lagi kepada Allah. Ngurusi istri, ingat Allah, pindah hatinya terus ke sana. Berarti kan sudah nggak nyaman. Bukan nggak nyaman maksudnya kita tidak berbuat baik. Biarpun dengan istri, sambung kepada Allah. Dengan keluarga, Allah. Dalam berdagang, dia kelihatannya urusan dengan seorang pembeli yang sangat baik. Dia mau belanja banyak dan sebagainya. Dia urusan dengan manusia. Dan dia maksimal. Karena apa? Dalam jual beli pun ada aturan, ada akhlak dan sebagainya. Jadi jangan sampai difahami dengan faham yang salah. Bahwasanya kalau sudah orang dekat dengan Allah, dengan manusia jelek, oh enggak. Ini maknanya jangan mata ohasyaka min khalqi. Kapan Allah menjadikan dirimu gelisah, tidak tenang dengan makhluknya, berarti Allah telah membuka dirimu untuk tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah jika memang benar engkau dengan Allah, maka ketahuilah engkau tidak akan merasa tenang dengan manusia kecuali di saat engkau dengan manusia, maka yang ada di hatimu adalah bagaimana aku dipandang oleh Allah dengan baik dan Allah ridho. Biarpun aku urusan dengan manusia. Karena kita urusan dengan manusia, dengan apapun, siapapun, jadi langsung ingat Allah. Tapi lihat yang tertipu apa? Ibu yang katanya mencintai anaknya. Katanya apa? Anaknya itu senangnya kue roti kukus. Roti kukus. Dan anaknya paling gak senang agar-agar. Rupanya sang ibu itu berkata, ibunya buat agar-agar. Ayo, buat agar-agar. Setelah buat agar-agar, ya sudah, biarin anakku tidak senang, lumayan. Biarin gak senang, biar saya makan sendiri. Wah ini, ya kan? Biar memang saya sengaja bikin buat yang dia gak senang. Berarti berhatinya gak dengan dia. Berarti di hatinya dengan agar-agar untuk dirinya. Makanya ada orang dikasih mobil bukan dibawa kepada Allah. Dia lupa kepada yang memberi mobil, semestinya dipakai untuk menuju kepada Allah. Sama, akhirnya agar-agarnya dimakan sendiri. Semua orang tahu, cinta enggak dia dengan anaknya? Enggak cinta, dia enggak mau kalah dengan anaknya. Tapi biarpun dia enggak senang dengan roti kukus, cuman karena kesukaan anaknya, lihat. Dia ngerjakannya, Masya Allah. Ibu-ibu yang cinta betul sama anaknya, lihat. Serius. Nyicipi kadang-kadang dia muntah, enak. Tapi tolong cicipi enak enggak? Kenapa kok enggak nyicip? Saya paling enggak suka. Tapi kenapa buat? Buat anakku. Allah. Itu perintah Allah, ibumu, ibumu. Tapi ibumu kasar, ya Allah. Tetap ibumu. Roti kukus yang kau tidak suka. Kayak gitu loh. Tetap dengan ibunya. Ingat Allah. Tapi yang tertipu adalah dia dengan kuenya tidak ingat anaknya. Masya Allah. Anak kirim. Biarin. Makan kenyang lah, ini gila. Nah, kata Ibn Atha As-Sakandari, ingat. Jika pikiranmu di saat kau berurusan dengan selain Allah, kau tiba-tiba langsung berpindah kepada Allah. Hatimu di saat kau berurusan dengan selain Allah, lalu nyambung kepada Allah, berarti kamu tidak jenak, tidak tenang. Itulah tanda Allah membuka untukmu ketenangan batin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.